Halo, perkenalkan nama saya Andika Ganapara Kota, NIM 2023 2300053. Hari ini saya akan melakukan UAS praktikum sistem operasi, yaitu di sini ujian dilakukan pada sistem. Saya tunjukin dulu deh. Nah, oke, saya tunjukkan. Ujian dilakukan pada sistem Linux, Ubuntu. Semua perintah jawab melalui terminal. Rekam jawaban yang Anda buat. Segera kira setelah selesai UAS, pada saat menjawab soal, jelaskan secara lisan apa yang Anda lakukan. Waktu ujian 60 menit. Oke. Yang pertama, tampilkan informasi CPU menggunakan sila. Oke. Klik lagi ke ini. Tampilkan informasi CPU menggunakan sila. Ayo kita mulai. Kita Ctrl Alt T dulu untuk buka terminal. Untuk nampilin CPU itu kalau nggak salah ls CPU, kalau nggak salah. Untuk nampilin ls CPU. Oke, tampil ya. Jadi lihat di sini CPU modelnya 32 bit, 64 bit, ada sensor 39 fisikal, 48 virtual. Modelnya 12 general, ya ini laptop saya i7. Ya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tampilkan informasi RAM yang terpasang. Oke, informasi RAM itu kalau nggak salah free spasi minha, kalau nggak salah. Ah ya benar. Di sini memori bisa dilihat ya RAM-nya. Total 1,9. Ini agak saya gedein lagi deh. Nah, yang digunakan ada 677, free 840 MB, share 10 MB, buff atau change 603. Kita lanjut. Ketiga, tampilkan daftar perangkat storage, hard disk atau SSD. Oke, tampilkan daftar storage. Hard disk atau SSD itu kalau nggak salah LSBLK kalau nggak salah. SBLK. Ah iya benar. Nah, itu sudah dilihat ya SDA itu ya. Itu penyimpanannya ya. 20 giga untuk apa Ubuntu ini penyimpanannya 20 giga di VirtualBox saya settingnya bagian sini kalau mau dilihat. Terus lanjut, tampilkan informasi perangkat jaringan yang aktif. Oke, berarti IP A, IP spasi A. Oke, bisa dilihat ya. Di sini yang aktif cuma satu ya, yang 127.0.0.1. IP yang aktif cuma satu ya.
Kita lanjut ke soal 2 ya. Tugasnya disuruh tentukan lokasi berkas konfigurasi jaringan utama sama direktori log system. Oke. Konfigurasi jaringan utama. Kita cek dulu connect manager. Oh ya nih. Oke, konfigurasi jaringan utamanya. Kalau nggak salah di mana ya? Oh, kalau nggak salah di ETC Netplan deh. Sabar. LS ETC Netplan. Ah iya benar, ini dia. Network Manager All YAML 1. Nah itu dia. Itu adalah konfigurasi jaringan utamanya ya. Atau lokasinya lah, konfigurasi jaringannya. Untuk direktori log sistemnya itu kalau nggak salah var ya, var sama log kalau nggak salah. Jadi kita langsung aja ls var log. Nah ini dia. Nah ini direktori log sistemnya ya. Direktori log sistemnya ini bisa dilihat ya. Nah ini apa sih, log sistem tuh kalau nggak salah kayak history kayaknya deh. History yang nampilin sebelum-sebelumnya ngelakuin apa aja gitu loh. Ya, bisa dilihat di sini ada upload log 1, upload log 2, PT, ya dan lain-lainnya lah. Terus kita disuruh untuk menampilkan 5 baris terakhir tampilkan 5 baris terakhir dari log autentikasinya. Oke, 5 baris terakhir. Berarti sudo tail spasi
sudodel min n5 oh, karena kan 5 baris kan, min n 5 baris. Habis itu si varlocknya bagian ininya. Dan yang mau ditunjukin itu yang log autentikasi, berarti outlog out titik log out titik log passwordnya. Nah, itu dia 5 baris terakhir. Saya ngapain aja ya? 2026 Enrique Palm Unix cron session open for user root UID sama dengan 0 by root. Oke, terus ada lagi apa nih? Oh, session closes for user root. Oke, terus yang ketiga ngapain lagi? Open for user root. Oke, terus yang keempat session close root lagi. Terus yang terakhir itu ngelakuin yang namanya, aduh, sorry, PWD, terus ada TTY, terus ada user sama dengan root, comment user bin tail min n5. Oh, yang ininya, yang saya mau lakuin, saya mau ngeliat apa? Autentikasi logaritmenya, 5 baris terakhir. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal 3. Tampilkan alamat IP dan interface jaringan aktif. Tadi kan IPA ya kan? Belum ya? Cari file system dan mount point. Oh iya, tadi lupa ini. Astaga. Cari file system dan mount point di disk utama melalui proc. Oke, 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 oke. Kita ketik cat proc mount. cat proc mount. Ya, untuk cari file system dan mount point-nya ini. Oke, itu dia. Ini akan menampilkan file system yang sedang termount ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Dan biasanya itu ada di dev SDA1 kalau nggak salah. Developernya dev1 SDA1 nggak salah. Oh, ini dia nih. Ini. Oke. Kita lanjut ya ke soal 3. Itu tampilkan alamat IP dan interface jaringan aktif. Oke. So, 3. Kita tampilkan berarti IP, address show. IP, kita singkat. Nah, itu dia. Ini sama aja sih kayak yang tadi sebenarnya, yang IPA itu.
sama aja. Yang aktif yang satu ini ya, ini yang apa, nggak aktif ini sama sekali, ini yang aktif. Yang 127.0.0.0.1 garis miring 8 itu. Habis itu kita coba uji konektivitas ke google.com. Berarti kita ngeping di sini. Ya, kita ngeping. Kita ngeping. Nah, di sini ada kita langsung ping spasi di google.com, tapi kalau kayak gitu kan terus-terusan tuh. Nah, kita bisa untuk cuma 4 baris saja, 4 kali ping aja. Yaitu kita ketik ping min c, habis itu mau tadi kan 4 kali kan, 4 kali google.com. Nah, oh my god, tidak bisa. Oke, sepertinya tidak bisa ya untuk google.com-nya. Lanjut ke tampilkan port yang sedang listen. Oke, yang sedang mendengarkan. Sabar dulu sebentar, saya dulu cek. Takutnya internet saya mati nih. Nah, oke. Tampilkan port yang sedang listen. Oke, tampilkan port yang sedang listen. Coba tadi kita ping dulu deh. Ping google.com. Oke, tampilkan port yang sedang listen. Kalau nggak salah sudo ss spasi min tuln. Sudo ss min tuln. Password. Oke, itu dia. Port-portnya yang sedang listen ya, bisa dilihat. Terus kita lanjut. Aktifkan firewall dan izinkan port 80, blokir port 21, tampilkan status firewall. Oke, configure firewall. Aktifkan firewall. Sudo ufw enable. Sudo ufw enable. Oke, sudah aktif. Izinkan port 80 berarti sudo ufw allow 80. Sudo ufw allow 80. Blokir port 21 berarti sudo ufw deny 21. Deny 21. Oke. Cek status firewall. Sudo berarti sudo ufw
status. Nah, itu deh. Bisa dilihat ya, port 80 diizinkan masuk, 21 ditolak, diblokir. Untuk kembali ke versi 0 awal kita sudo UEFI disable ya. Sudo UEFI disable. Oke, dah. Firewall disable. Kita lanjut ke soal 4. Tampilkan user aktif dan ID-nya. Oke, user aktif dan ID-nya. Kita ketik dulu yang aktif, berarti who am I. Oke, Enrique, saya, ya, user aktifnya, sama ID-nya. Ketik ID. Nah, itu dia, ID saya. Lanjut, jelaskan perbedaan sudo dan su dengan satu contoh perintah. Oke. Saya di sini bakal ngambil perintah update deh. Yaitu sudo apt update. Nah, bisa dilihat. Ini ya, sudo ini itu untuk menjalankan perintah sebagai admin ya. Kita sebagai admin. Nah, di sini saya sebagai admin ngelakuin untuk update ya. Oke, udah selesai update-nya ya. Nah, kalau SU itu kita masuk sebagai root sepenuhnya. Misalnya SU. Nah, kita lanjut. Jalankan satu perintah administratif menggunakan sudo. Di sini kayak yang tadi ya, sebenarnya ini sama aja sih. Administratif ya ini, sudo apt update ini ya ini. Yang untuk soal 2 sama 3 sama ya. Menggunakan sudo di sini. Nah, ini. Kita lanjut ke soal 5. Buat user baru, nama us user, home directory otomatis, shell bin bash. Oke. User baru berarti sudo user add min m min s spasi min m min s spasi bin bash us user namanya. Oke, sudah dibuat. Kita ini ya, membuat grup baru berarti sudo group add us group. Sudo group add
UAS Group. Ya, karena kan suruh buat grup baru dengan nama UAS Group ya kan. Group at UAS Group. Oke, udah. Menambahkan user ke grup. Oke. Tambahkan UAS user ke UAS Group. Berarti sudo usermod spasi min ag terus spasi UAS Group sama UAS usernya. UAS Group sama UAS usernya. Nah, oke, udah. User sudah masuk, UAS user sudah masuk ke UAS grupnya. Terus verifikasi dengan UID dan GID, directory home, keanggotaan grup. Oke. Kita verifikasi ID UAS user di UAS user. Oke, itu dia. Habis itu directory home, ls, home. Nah, bisa muncul ya UAS usernya. Terus grup use, kita ke anggota grup. Groups. UAS user. Nah, itu dia. Hapus user dan grup setelah ujian selesai. Oke, berarti hapus ya. Berarti sudo user delete min r spasi UAS user. Terus sudo use group delete UAS group sudo group delete UAS group. Oke, udah. Oke, itu saja ya dari saya. UAS praktikum sistem operasi. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih.